Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2023, gelombang 1 angkatan 7, kelompok 4 grup 2. Sebelumnya kami perkenalkan satu persatu. Saya Febri Prasandi sebagai moderator. Selanjutnya Saya Muhammad Saiful Rijal. Saya Nur Anisa Aziza. Saya Risma Fauzia Rahmawati. terima kasih. Selanjutnya pada malam ini kita fokuskan pembahasan tentang isu korupsi yang belakangan ini lagi hangat-hangatnya, yaitu kita angkat berita korupsi ratusan miliar Gubernur Papua. Kita awali dari Mbak Nuranisa. Bagaimana korupsi tersebut bisa terjadi, Mbak? Ya Mas, izin menjawab Mas. Menurut saya kenapa korupsi itu bisa terjadi? Yang pertama karena sifat pejabatnya yang serakah, yang berawal dari perilaku konsumtif para pejabat di tanah air yang itu menimbulkan rasa ingin memperkaya diri dengan cara yang instan, karena mungkin mereka memiliki kebutuhan yang tidak sedikit dan juga gaya hidup yang tinggi, sehingga muncullah sikap-sikap serakah yang akhirnya membuat mereka menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk melakukan tindakan pidana korupsi itu ya Mas. Yang kedua mungkin didukung juga karena penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah di Indonesia ini yang bisa dibilang tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang akhirnya itu membuat para pejabat lebih mudah dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Dan mereka lebih leluasa untuk melakukannya sehingga tidak punya rasa takut untuk melakukannya. Dan terlebih lagi kita sering mendengar bahwa hukuman yang didapatkan ke koruptor itu terhitung sangat ringan dibandingkan dengan hukuman-hukuman tindak pidana yang lebih ringan kelasnya dibanding korupsi. Sehingga membuat para pejabat yang korupsi atau koruptor itu tidak jera dan ingin melakukan tindak pidana korupsi lagi. Yang mungkin paling penting itu karena kurangnya iman dan ketakwaannya Mas ya. Karena mungkin mereka tidak memiliki iman yang kuat sehingga mudah goyah dan akhirnya mereka memilih untuk korupsi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi dibandingkan dari keuntungan yang halal ibaratnya yang didapatkan dari kerja keras mereka. Dan mungkin juga ditambah dengan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat yang membuat masyarakat belum terlalu mengenal apa itu korupsi. Jadi mungkin itu Mas dari saya. Ya, terima kasih Mbak Nurhanisa. Yang saya tangkap dari tanggapan Mbak adalah yang paling penting adalah keimanan yang lemah ya Mbak. Kemudian penegakan hukum yang tumpul, kemudian juga hukuman penjara yang tidak sebanding dengan tindakan korupsi. Semakin tinggi korupsi ternyata semakin bisa memainkan ancaman hukuman. Selanjutnya untuk pertanyaan yaitu kenapa Mbak bisa terjadi? Mbak Risma silahkan dijawab. Mungkin untuk dari saya sendiri kan karena hampir mirip dengan Mbak Anissa ya, karena kembali lagi kalau seperti itu kan dari individunya, mungkin dari lemahnya keimanan, mungkin sikap dari beliau yang merasa kurang atau jadi kebutuhan yang mendesak seperti itu sih, atau mungkin untuk gaya hidup beliau. Kalau dari saya seperti itu Mas. Ya, dari Mbak Risma Fauzia hampir mirip ya Mbak dengan Mbak Nurhanisa.
Yang pertama adalah tuntutan hidup dan iman menyangkut dengan keserakahan. Kemudian saya beralih ke Mas Lodi Yoga. Di mana Mas yang Mas tangkap ini Pak Lukas NMB kok bisa sampai korupsi? Padahal kalau kita lihat di kediaman atau di rumah Pak Lukas NMB ini banyak pejabat yang mengelilingi, bahkan ajudan-ajudannya itu tahu gerak-geriknya. Jadi di mana ya Mas kok bisa terjadi korupsi ini Mas? Ya Mas Febri, sebelumnya terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, untuk korupsi ini sebenarnya bisa terjadi dimanapun ya Mas. Tidak menutup kemungkinan seperti hal-hal kecil pun, kalau memang ada niatan jelek pasti selalu ada celah untuk melakukan korupsi. Untuk Pak Lukas NMB ini mungkin kita bisa lihat beliau hidup di daerah Papua. Mungkin untuk kita yang hidup di Jawa ya khususnya, mungkin beberapa tidak ada yang tahu kayak di Papua itu segala macam kebutuhan mahal, dan kembali lagi seperti katanya Mbak Nurhanisa tadi, mungkin seperti makan biaya hidup. Mungkin kalau dari saya itu. Terima kasih Mas Lodi Yoga. Baik, saya tangkap gara-gara kita jauh ya Mas, juga kita jauh dari Jawa ke Papua, kemudian beliau bisa menjalankan aksinya karena jauh dari pengawasan publik. Dan saya juga habis melihat dari berbagai berita, yaitu banyak rumah atau rumah simpanan ya istilahnya untuk menjalankan aksi tersebut. Mas Wadioga, selanjutnya Mas Saiful Rizal. Kapan Mas kok bisa Pak Lukas NMB ini menjadi tersangka? Artinya kok bisa menjalankan aksinya ini kapan ya Mas? Padahal setiap kegiatan Pak Lukas ini selalu dipantau oleh media, bahkan publik pun juga memantau setiap gerak-geriknya. Silakan Mas Saiful Rizal. Masalah kapan itu pasti ada celah, karena dari celah itu maka timbul pikiran untuk melakukan hal tersebut. Dan di Indonesia ini pasti untuk yang menjalankan korupsi itu banyak, dari kalangan pejabat seperti DPR, tidak hanya pemimpin daerah. Karena saya sudah menjadi bagian dari romantika kekuasaan itu sendiri. Jadi di situ ada celah, makanya bisa terjadi sebuah korupsi. Oh, baik sekali Mas jawabannya. Jadi yang saya tangkap adalah tidak ada waktu spesial untuk pelaku korupsi ya Mas. Setiap ada celah atau kesempatan, di situ dia bisa berbuat. Kita akhiri untuk podcast atau perundingan pada pembahasan pada isu korupsi Gubernur Papua. Terima kasih atas tanggapan rekan-rekan sekalian. Semoga pada acara ini nilai kita memuaskan dan lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.